Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih-Nya lah sehingga kita tetap merasakan kekuatan dan kesehatan dalam hal kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa melangsungkan berbagai macam aktivitas kehidupan kita. Perkenalkan, saya Agusti, pendidikan biologi B, angkatan 2018, NIM 318 331. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tentang padi. Dalam pemaparan kami ini, kami akan memaparkan pusat asal padi, pusat distribusi padi, evolusi padi, taksonomi padi, pengelompokan tumbuhan, dan keunggulan dan manfaat dari tanaman padi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pusat asal padi ini. Banyak pendapat sejarawan mengenai pusat asal pusat asal padi. Ada yang mengatakan bahwa padi berasal dari Cina, India, Thailand, dan masih banyak negara-negara lain dari asal padi ini. Namun dari referensi yang kami telusuri, hanya kebanyakan referensi yang membahas asal distribusi padi dari Cina dan dari India. Olehnya itu, dalam pembahasan mengenai pusat asal padi ini, saya hanya akan memaparkan pusat asal padi dari India dan dari Cina. Yang pertama, pusat asal padi dari India. Pertama kali dari India dan menyebar ke Asia Tenggara, yang diperkuat oleh bukti yang menunjukkan pusat asal padi yang diperkuat dengan penemuan fosil butir padi dan gabah yang ditemukan di Hastinapur, Uttar Pradesh, India sekitar 100 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Itu pusat asal padi dari India. Kemudian yang kedua, pusat asal padi dari Cina. Bukti yang menunjukkan pusat asal tanaman padi di Cina yaitu dalam salah satu sastra Cina dituliskan bahwa tanaman padi telah dibudidayakan oleh Kaisar Shenmun di Cina sekitar 5000 tahun sebelum Masehi, dan juga diperkuat oleh ahli arkeologi yang mengemukakan bahwa pada padi sudah dibudidayakan di Cina sejak 8500 tahun sebelum Masehi. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pusat asal padi. Kemudian pembahasan selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya untuk memaparkan materi kami selanjutnya. Sekian dan banyak terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya John Calvin, kelas pendidikan biologi C, angkatan 2017, kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Gusti, yaitu yang membahas mengenai pusat asal tanaman padi. Saya akan melanjutkan pada bagian B, yaitu pusat distribusi padi Oryza sativa. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa pusat asal tanaman padi yang bagian terbesarnya itu berasal dari India dan juga dari Cina. Para sejarawan menyepakati kedua negara terbesar ini merupakan pusat persebaran tanaman padi yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di sini saya akan menampilkan slide dari PowerPoint yang telah kami buat. Di samping saya kita dapat melihat PPT yang saya sudah tampilkan di layar. Pertama yang akan kita bahas adalah pusat distribusi atau persebaran tanaman padi dari India. Di sini kita bisa melihat yang saya tandai dengan titik merah besar adalah pusat persebaran tanaman padi atau distribusi tanaman padi India,
yang kemudian menyebar, yang pertama kali menyebar ke bagian selatan Spanyol melalui negara-negara Arab. Bisa kita melihat arah panahnya di bagian selatan Spanyol, terlihat jelas pada PowerPoint yang ditampilkan, merupakan tempat persebaran tanaman padi pertama kali dari India. Kemudian dari Spanyol menyebar ke dua penjuru, yaitu bagian selatan Prancis dan ke lembah Sungai Po di Italia. Nah, dari persebaran ini, dari Italia dan Prancis ini kemudian menyebar ke sebagian Amerika Selatan dan bagian-bagian penjuru dunia atau benua yang lain. Kita melihat pada persebaran tanaman padi dimulai dari India, kemudian ke Asia Timur seperti Jepang dan Filipina. Di sini para pedagang dari India membawa tanaman padi ke Jepang dan Filipina melalui jalur darat, dan ada pula yang melalui jalur laut. Kemudian ke bagian selatan India, tanaman padi tersebar ke negara-negara seperti negara Malaysia, kemudian ke Madagaskar. Nah, pada tahun 1685 sebelum Masehi, pelaut Madagaskar kita bisa melihat pada PowerPoint, pelaut Madagaskar membawa ke South Carolina. Jadi cukup jauh perjalanan yang ditempuh oleh para pedagang atau pelaut Madagaskar. Dan dari Carolina kita melihat pada PowerPoint anak panah yang sudah diarahkan. Dari Carolina ada sebagian sejarawan yang mengatakan dari Madagaskar ke Carolina kemudian ke Amerika Serikat. Tapi ada pula sejarawan yang mengatakan dari Madagaskar langsung ke dua penjuru, yaitu Carolina Selatan dan ke Amerika Serikat. Jadi kedua perspektif ini perlu kita kaji dengan baik, dan yang kami cantumkan di sini adalah penjelasan dari kedua pendapat sejarawan yang muncul. Nah, pada tahun 1500 sebelum Masehi diperkirakan setelah dari India ke Malaysia, persebaran tanaman padi ke Indonesia itu diperkirakan dibawa oleh pedagang-pedagang yang hendak mencari rempah-rempah atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian dari PowerPoint atau gambar yang kami tampilkan ini, dari sekian persebaran tanaman padi ke berbagai wilayah inilah yang kemudian berkembang nantinya dan terbagi di seluruh penjuru dunia ke berbagai benua, dan ada beberapa negara yang menggunakan sebagai makanan pokok seperti Indonesia dan sebagainya. Kita melanjutkan pada pusat distribusi padi dari Cina. Pusat distribusi padi dari Cina. Pada PowerPoint yang sudah ditampilkan, kita melihat bagian negara Cina, wilayah Cina pada titik merah yang kami tandai. Di situ para sejarawan berpendapat bahwa ketika dari Cina tanaman padi disebarkan ke dua wilayah besar seperti Himalaya dan India. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa dari Himalaya lah kemudian dibawa ke India untuk dibudidayakan. Seperti pada sebelumnya, ini kedua perspektif yang kami tampilkan secara bersamaan. Nah, dari India kemudian tanaman padi ini tersebar ke banyak tempat. Yang pertama itu tersebar ke wilayah Yunani. Di sini wilayah Yunani. Nah, dari wilayah Yunani inilah kemudian tersebar ke 4 penjuru dunia, yaitu ke Afrika Utara,
Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Brasil. Kemudian ke bagian timur dan selatan India, tanaman padinya tersebar ke wilayah Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Sri Lanka, dan Indonesia. Jadi pada bagian kedua ini menjelaskan bahwa Cina merupakan titik pokok persebaran tanaman padi, kemudian di India yang merupakan tempat persebaran tanaman padi yang terbesar pertama setelah dari Himalaya. Kemudian Yunani membagi ke di luar dari pulau Asia dan ke pulau Amerika, ke benua Amerika, Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Dan dari sinilah kemudian seperti yang sebelumnya, tanaman padi ini tersebar ke berbagai penjuru di dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai bagaimana sih evolusi padi. Nah, penelusuran terhadap evolusi tumbuhan padi ribuan tahun lalu memberikan kita informasi mengenai asal muasal tumbuhan padi. Nah, teman saya tadi sudah memberikan gambaran sedikit mengenai evolusi padi melalui pusat asal dengan pusat distribusi. Nah, di mana ada dua pendapat yang mengatakan bahwa pusat distribusi itu ada di Cina dan India, dan ternyata di Cina itu padi muncul pertama kali sekitar tahun 8.200 atau 8.000 sampai 9.000 tahun lampau. Nah, sedangkan di India itu muncul padi dibudidayakan di India pada tahun 4.000 tahun yang lalu. Nah, melalui pedagang atau pedagang dan petani yang bermigrasi ke sekitaran Sungai Ganggang. Nah, petani yang membawanya ke sana itu ke India mengalami persilangan. Mengalami persilangan antara padi asli dengan padi liar. Nah, berdasarkan pengamatan dan studi yang telah dilakukan oleh Lu dan Chang sekitar tahun 1980, dia menemukan bahwa Oryza sativa dengan Oryza glameri merupakan leluhur berasal dari leluhur Oryza perennis mons dan Gondwalan. Nah, sebagai habitat asal, di mana proses evolusinya itu kultigen, di mana proses evolusi kedua kultigen tersebut hingga berkembang menjadi 3 ras ekogeografik seperti Sinica atau yang dulu dikenal dengan Japonica, kemudian Indica dan Japanica. Nah, dalam perjalanan evolusi padi, Chang mengatakan bahwa Oryza sativa ini telah mengalami perubahan-perubahan morfologi dan fisiologi selama proses pembudidayaannya. Nah, perubahan-perubahan tersebut
meliputi ukuran daun yang lebih besar, lebih panjang dan lebih tebal. Jumlah daunnya juga menjadi lebih banyak dan laju pertumbuhan tanaman lebih cepat. Kemudian jumlah cabang-cabang sekundernya itu pada malai juga lebih banyak. Bobot gabah lebih tinggi dan pembentukan malai lebih sinkron dengan perkembangan anakan. Selain itu, pengisian gabah menjadi lebih lambat. Kemudian kemampuan untuk membentuk rizoma berkurang, dormansi lebih pendek, kurang peka terhadap panjang hari, dan tanaman menjadi lebih inbred daripada cross pollinate. Itulah pemaparan saya mengenai evolusi padi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadira. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai taksonomi padi. Padi merupakan tumbuhan yang termasuk dalam divisi spermatophyta. Mengapa demikian? Karena padi merupakan salah satu tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, spermatophyta sendiri terdiri atas dua suku kata, yaitu sperma yang berarti biji dan phyta yang berarti tumbuhan. Nah, padi pada umumnya bersifat monokotiledon atau berkeping satu. Batangnya berbuku-buku serta memiliki pertulangan daun yang sejajar. Selain itu, daun padi juga memiliki daun berupih yang terdiri atas upih dan helaian daun, sehingga padi termasuk dalam bangsa Poales dan suku Gramineae. Berdasarkan Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, padi memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu Regnum Plantae, divisi Magnoliopsida, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Gramineae, genus Oryza, dan spesies Oryza sativallin. Berdasarkan sifat morfologi dan wilayah adaptasi agroekosistem, padi dibedakan menjadi 3 subspesies, yaitu yang pertama subspesies indica yang umumnya tersebar di negara-negara beriklim tropis. Yang kedua subspesies japonica yang tersebar di negara beriklim subtropis. Dan yang terakhir yaitu subspesies javanica yang tersebar di negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman kelompok saya yang sebelumnya, yaitu mengenai pengelompokan tanaman padi. Nah, tanaman padi ini adalah tanaman semusim dengan morfologi batangnya itu bulat dan berongga. Nah, biasanya kita sebut ini dengan jerami. Nah, akarnya ini bercabang dan berambut. Tapi padi ini tidak termasuk dalam tanaman air. Mengapa? Karena struktur akar pada padi ini berbeda dengan tanaman-tanaman air yang pada umumnya. Nah, pada padi juga ada alat bantu, semacam alat bantu lah, yang biasanya kita sebut dengan lidah daun atau liguela. Nah, liguela ini berfungsi mencegah masuknya air hujan di antara batang-batang dan pelepah padi untuk mencegah infeksi.
infeksi penyakit, karena pada media air ini penyebaran penyakit khususnya pada tumbuhan itu sangat cepat atau sangat mudah untuk menyebar. Nah, tanaman padi ini termaksud ke dalam marga Oryza dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledone, bangsa Poales, suku Griminae, marga Oryza, dan jenisnya itu Oryza sativa. Nah, demikianlah pemaparan atau sedikit penjelasan tentang pengelompokan tanaman padi. Yang untuk lebih jelasnya mungkin kawan-kawan bisa membuka makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amring. Di sini saya sebagai pemateri di materi keunggulan dan manfaat tanaman padi. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan manfaat dari padi itu sendiri. Yang pertama, batang tanaman padi. Jadi batang tanaman padi berguna bagi manusia, khususnya di bidang peternakan, karena batang tanaman padi yang masih segar atau yang baru dipanen itu biasa digunakan untuk pakan ternak mereka, antara lain sapi, kerbau, sama kambing. Jadi dia sangat berguna untuk bidang peternakan. Yang kedua, ada batang tanaman yang sudah kering atau biasa disebut dengan jerami. Ya, biasanya digunakan untuk bahan bakar. Bahan bakar seperti apa? Pada saat pembuatan apa itu, contohnya pada Mandar itu dikenal panjepangan, atau sekilas tempat memasak jepa terbuat dari tanah liat. Alat pembakarnya atau media bahan bakarnya itu ini adalah jerami. Dan kemudian pembuatan sapu ijuk, tidak selamanya sapu ijuk digunakan itu adalah sabuk kelapa, tapi juga jerami ini bisa digunakan atau dijadikan sebagai bahan untuk membuat sapu ijuk. Kemudian jerami ini juga bisa dijadikan pupuk alami pada tanaman padi itu sendiri. Jadi kalau padinya sudah lapuk dan dibakar, otomatis jerami tersebut akan terserap ke tanah, dan otomatis dia akan dijadikan oleh tanaman padi yang baru dijadikan sebagai pupuk alami. Kemudian kita masuk di biji. Jadi bagian terpenting dari padi itu adalah biji. Jadi biji itu adalah beras yang kita makan sebagai makanan pokok di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu menggunakan beras sebagai makanan pokok mereka. Jadi intinya dari tumbuhan padi itu adalah biji beras tersebut. Jadi biji beras dia dimasak dan dijadikan sebagai nasi. Dia akan menjadi nasi dan kita makan seperti biasa. Dan kemudian biasa juga di beras tersebut akan digiling dan menghasilkan suatu tepung yang disebut dengan tepung beras. Jadi tepung beras tersebut biasa dijadikan sebagai jajanan. Contohnya di masyarakat Mandar itu dijadikan sebagai baruas. Jadi baruas itu sejenis makanan kering yang dibuat dari tepung beras dengan campuran gula merah. Jadi dia itu teksturnya kering gitu karena dipanggang di atas bara api. Rasanya manis. Kalau mau coba ya silakan diorder. Jadi yang kemudian itu adalah kulit biji. Jadi setelah biji kita beralih ke kulit biji. Kulit biji atau sekam
Hasil penggilingan kasar digunakan untuk bahan bakar perapian, untuk pupuk organik tanaman, dan abu gosok. Jadi kulit bijinya atau disebut dengan sekam itu biasa dijadikan juga sebagai bahan bakar. Bahan bakar contohnya bahan bakar untuk apa? Yaitu ya seperti tadi pembuatan dari tanah liat itu bisa jadikan bahan bakar, alternatif bahan bakar untuk membantu kayu bakar ya, supaya apinya tetap stabil. Kemudian dia juga bisa dijadikan pupuk organik, sama seperti jerami tadi itu dia bisa dijadikan sebagai pupuk organik, dan kemudian dia bisa dijadikan sebagai abu gosok. Jadi abu gosok yang sering kita lihat itu adalah berasal dari pembakaran dari kulit biji padi. Kemudian sisa hasil penggilingan, jadi sisa hasil penggilingan tersebut atau disebut dengan dedak. Dedak hasil penggilingan yang halus biasanya digunakan sebagai pakan ternak warga. Jadi dedak itu seperti sisa penggilingan yang lebih halus. Kan di atas itu kulit biji itu biasanya lebih kasar, sedangkan dedak itu hasilnya lebih halus dan biasa digunakan sebagai pakan ternak warga. Sekian dari saya lanjut ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.